Ruang Profesi. Welcome to my podcast Bro and Sis. Ya, jadi hari ini di episode kedua kita kedatangan tamu yang spesial. Dia salah satu teman kita yang punya profesi itu menarik loh. Jadi mungkin ada nih yang profesinya sama atau mungkin teman-teman punya cita-cita seperti profesinya beliau. Oke, langsung kita sambut aja nih dengan halo Fitri, apa kabar? Baik Om. Baik ya, sehat selalu? Alhamdulillah. Ya, tetap semangat nih ya. Semangat dong. Oke, makasih udah mau datang di podcast kita. Jadi mungkin hari ini seperti yang tadi kita sempat ngobrol tuh tentang profesi. Profesi apa? Biar teman-teman netizen tahu nih. Saya sih profesinya karyawan swasta, cuma lebih spesialnya di accounting. Accounting sama ngurusin pajak, ngurusin accountingnya sendiri gitu loh. Oke, accounting itu sama keuangan sama nggak? Kalau di perusahaan kita itu beda. Jadi karena accounting itu dalam satu departemen keuangan, finance accounting, tapi kita divisinya yang berbeda. Oke. Jadi lebih mengurusi ke arah pembukuan. Kita bikin laporan keuangan dari A sampai Z-nya. Mungkin kalau finance itu pekerjaannya daily ya, tapi kalau accounting itu nggak bisa dikatakan daily juga. Jadi ibaratnya data-data yang mungkin 10 tahun yang lalu akan ada yang minta. Akan ada yang minta? Ya selama sebelum 10 tahun sih mungkin maybe kita masih bisa diperiksa-periksa. Oh. Gitu. Okay. Jadi ya salah satunya itu gitu loh. Agak berat juga sih memang. Saya pernah berpikir saat-saat ini, kenapa nggak sekarang dulu saya nggak ngambil jurusan kedokteran aja ya. Lebih enak gitu loh. Nah, terus kenapa ngambil accounting? Nah dulu tuh karena apa ya? Mungkin lebih ke arah masalah takutnya. Dulu itu orang tua takutnya saya masuk ke yang tadi saya bilang itu, takutnya nanti pada saat saya masuk tiba-tiba berhenti di tengah. Tapi kan kalau accounting itu ibaratnya saya sekolah di accounting, keluar pun misalkan saya nggak bisa nerusin sekolahnya, saya bisa ngambil kerjaan yang lain gitu. Maksudnya masih bisa kerja. Tapi kan kalau misalkan kedokteran saya nggak bisa nyambi dong. Maksudnya tetap harus di rumah sakit, terus harus kalau belum ada izinnya kita kan belum boleh dong. Belum boleh. Ya, iya. Jadi lebih ke fleksibilitas ya. Iya. Setelahnya ya. Oke, menarik. Nah, perusahaannya bidang apa kalau boleh tahu? Perusahaannya di bidang industri pita perkat. Oke, jadi produksi sama distribusi juga. Iya. Nah, semenjak ada PSBB ya, ini kan sekarang masanya masih transisi, sudah ke arah transisi. Nah, ketika masih ada PSBB itu yang lagi rame-ramenya dan bahkan kita lagi tinggi-tingginya di traffic masalah COVID, itu pengaruh nggak sih ke pekerjaan dan juga ke bisnis? Pengaruh banget. Pengaruh banget. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya kita kerja itu satu agak mati gaya juga ya, gitu loh. Maksudnya mati gaya tuh gini. Karena kita memang administrasi, tapi kita dituntut semua pekerjaan harus tetap dilakukan. Oke. Berarti kan tetap harus ada kerjaan yang setiap hari harus dikerjakan. Maksudnya apalagi kita company-nya cukup lumayan banyak, cabang-cabang di seluruh Indonesia itu ada juga. Terus pekerjaannya karena saya mengurusi perpajakan juga, di mana yang mungkin Om udah tahu ya, perpajakan sekarang udah sistemnya online. Pada saat online itu kita nggak bisa sembarang bisa on-in itu si programnya si pajak itu di komputer yang misalkan saya bawa laptop nih, saya punya laptop, nggak bisa di situ juga karena harus ada sertifikat digital lah. Terus udah gitu kalau perusahaannya banyak, cabangnya banyak, data kita kan juga banyak. Nggak mungkin karena sistemnya itu harus ada kayak sistem, ada satu server, satu admin. Jadi harus ada ibaratnya dua. Jadi nggak bisa dikerjakan sama satu orang, gitu loh. Maksudnya nggak bisa dikerjakan satu orang itu istilahnya bukan satu orang ya, satu komputer, nggak bisa. Jadi tetap harus ada dua komputer. Mau nggak mau kan harus dijalanin. Saya pernah mengalami WFH pada saat rekan saya satu kantor itu ada yang meninggal karena serius positif. Ya kita baru tahu positifnya itu mungkin setelah 10 hari meninggalnya itu kita dapat info dari pihak rumah sakit dan keluarganya. Karena
Ya saya mungkin ini cerita sedikit ya. Pada saat dia masuk rumah sakit pun, sebelum masuk rumah sakit itu sebenarnya dia orangnya memang mungkin sehat, terus memang sering pilek gitu loh, sering pilek. Pada saat itu hari Kamis apa hari Rabu lah ya, dia masih sempat teleponan sama saya karena kita lagi ngerjain program, ngetes program begitu. Saya tanya, bos lagi flu ya? Jangan-jangan COVID? Wah enggak, mana mungkin gue COVID gitu kan. Enggak lah, kita sambil bercandaan gitu kan. Oh ya udah enggak. Tiba-tiba hari Minggu malam Senin saya diteleponin jam 12 malam lah, salah seorang rekan kerja saya jam 12 malam. Tahu enggak ini di mana sekarang? Mana saya tahu. Alamatnya kenapa emang? Ini begini. Waduh, gimana ya? Nah, hari Senin akhirnya kita paginya masuk. Hari Senin kita mulai cari tahu. Akhirnya ketemulah di salah satu rumah sakit Jakarta. Ternyata kondisinya sudah tidak bisa diajak ngomong. Sampai handphone pun mungkin udah dititipin atau di pihak ke rumah sakitnya ya. Akhirnya hari Senin itu diputuskan sebagian yang berhubungan langsung dengan beliau itu langsung di WFH-kan besoknya, termasuk saya. Ya termasuk saya. Hari Selasanya kita dapat saya karena di WFH-kan, besoknya saya di WFH-kan. Dapat info sekitar jam 10 lah. Itu udah kritis. Udah pasang ventilator. Karena saya adalah salah satu orang yang di semua grup kantor itu ada, di semua grup WA itu ada. Saya harus mengumumkan bahwa meminta doa lah istilahnya ke semua rekan-rekan bahwa rekan saya ini sedang mengalami masa kritis. Jam 10 saya umumkan ke seluruh grup, meminta doa. Jam 12 saya masih tektokan karena saya juga harus sambil memantau pekerjaan juga. Ada pekerjaan yang waktu itu penggajian karyawan karena untuk perhitungan perpajakannya ada di tempat saya, potongan PPh 21-nya. Saya lagi mengerjakan itu, tiba-tiba dari orang kantor pihak HRD menelpon saya bahwa rekan saya itu sudah tidak ada. Jujur saat itu saya langsung shock gitu ya. Sampai saya nangis, benar-benar nangis karena saya tahu banget rekan saya ini benar-benar orang baik. Benar-benar orang baik. Dan yang saya sakitkan itu maksudnya pada saat dia istilahnya mengalami masa kritis sampai ke meninggalnya, nggak ada temennya, nggak ada temen yang nengokin, nggak ada, mungkin keluarganya ada ya, yang tapi tidak mendampingi langsung di ruangannya atau apa. Terus pada saat itu juga, pada saat tahu, saya langsung diinformasikan bahwa rekan saya itu meninggal. Itu saya kan langsung nangis lah, senangis-nangisnya gitu loh. Karena kita cukup dekat ya, cukup dekat. Udah gitu saya ngebayangin, karena di TV yang saya lagi tonton juga pada saat itu, lagi saya tonton, rumah sakit memberlakukan pasien yang meninggal saat itu benar-benar udah dianggap COVID lah istilahnya. Bener kan? Nah, sampai semua orang telepon ke saya, padahal saya sendiri tidak tahu gitu loh, maksudnya karena posisi saya lagi di rumah, tidak ada di kantor saat itu. Dari pihak vendor yang meng-create program itu telepon saya, di mana rumah sakitnya, kondisinya bagaimana, itu semuanya nelpon saya. Saya bilang saya tidak tahu, sampai saya nangis gitu ya. Saya aja pengen pergi, udah saya bilang ya udah saya pergi aja, tapi semua menghalangi karena dikhawatirkan yaitu tadi kondisi. Dan pada saat itu Jakarta memang baru terdampaknya. Jadi itu di awal ya?
Pas Ya, awal. sekitar Maret. Itu kejadiannya di Maret di akhir. Sekitar tanggal 24 ya kalau nggak salah. Iya betul. Ya, sekitar tanggal 24. Karena seminggu sebelumnya kan itu kita baru diberlakukan PSBB. PSBB juga belum ada ya? Belum ada. Cuma maksudnya mungkin WFH yang ada disarankan WFH kalau nggak salah. disarankan WFH masih ya? disarankan tapi belum dijadikan satu peraturan ya, betul. Waktu itu saya masih ingat banget Jakarta sudah mengajukan tapi ditolak. Oke. Iya. Benar ya? Dari pemerintahan pusat ya. Ya, ditolak. Jadi masih belum ada. Nah, akhirnya pada saat itu kita di WFH kan untuk yang berhubungan langsung. Setelah benar-benar rekan saya itu meninggal, akhirnya kantor kita ditutup. Ditutup sampai dengan sekitar 10 hari lah ya. 10 hari kalau dihitung dengan hari libur itu maybe ada 12 atau 14 harinya lah. Kantor kita ditutup. Semua aktivitas kita tidak boleh ada, dari mulai pokoknya dari yang bagian yang istilahnya yang OP sampai ke atas juga nggak boleh masuk sama sekali. Dan bersyukurnya ya sebelum kita tahu rekan kita dalam satu kantor itu sakit karena positif itu, hari Minggunya itu kantor kita disemprot. Oke. Jadi disemprot disinfektan. Yeah. Kita sampai langsung kan harus lewat kalau nggak salah PMI ya, dari PMI deh kalau nggak salah. Kita panggil pihak PMI, hari Minggunya itu langsung disemprot semua ruangan karena kita punya 4 gedung. Di Jakarta ini kita punya 4 gedung, langsung 4 gedungnya kita semprot sampai ada yang salah satu cabang juga yang dekat kita juga disemprot juga. Disterilkan ya? Disterilkan, padahal kita tidak tahu sama sekali. Kita tidak tahu sama sekali. Bersyukurnya itu gitu loh. Jadi sampai dengan hari ini ya, sampai dengan hari ini tidak ada lagi sih. Maksudnya nggak ada teman yang terindikasi tertular gitu loh, atau misalkan ada lagi satu keluarganya lagi, itu nggak ada. Jadi kita benar-benar negatif lah ya. Dan bersyukurnya pula pun dari pihak Disnaker, meskipun kita maksudnya tetap ya WFH lah ya, ibaratnya anggaplah itu WFH. Setiap 2 minggu sekali itu pihak Disnaker ada yang ngecek ke kantor kita. Jadi sampai ngecek apakah di kantor kita itu melaksanakan si social distancing-nya, terus protap yang si kesehatannya itu dilakukan atau enggak. Dari mulai ada hand sanitizer di bawah, terus mengukur suhu, sama masker, itu kita beneran terapin. Cuma untuk masalah pekerjaan ya karena mungkin di kantor kita sebagian WFH, tapi kan kalau namanya accounting atau bagian keuangan divisi kita itu ibaratnya kan kita harus berhubungannya dengan pihak customer dong. Ya kan? Iya, betul. Agak susah juga sih sekarang, dampaknya sangat serius sekali jadinya gitu loh. Jadi untuk berhubungan dengan customernya, ibaratnya kita gini deh, saya mau nagih ke orang, kantornya tutup. Iya. Benar kan? Benar. Jadi agak susah juga gitu loh. Tapi kan kita ibaratnya hidup itu tetap harus berjalan. Nah, ya pasti semua akan ada dampak sih. Oke, terima kasih banget nih sharingnya, Fitri. Jadi gue sih turut berduka ya atas salah satu menjadi rekan bahkan teman dekat ya sudah menjadi korban positif. Semoga ya beliau diterima dengan baik di akhirat oleh Tuhan, dan ya kita juga berdoa sama-sama buat kita semua tetap sehat, tetap safe, dan sekarang juga mengarah new normal, kita tetap menjalankan prosedur-prosedur yang diarahkan pemerintah lah ya. Iya. Oke, kita akan lanjut ke sesi 2, di mana tadi sesi pertama kita sempat terpotong ya dengan salah satu kisah sedihnya dari teman Fitri menjadi salah satu korban positif COVID. Ya kita turut prihatin dan berduka ya. Nah, di sini kita akan lanjut bahas mengenai detail-detailnya tentang pekerjaan atau profesi akunting. Seperti apa sih akunting? Kita lanjut ya, Fitri ya. Oke. Nah, Fit, akunting, kamu perusahaan tadi bergerak di bidang
perekat ya? Ya. Di bidang perekat. Itu perusahaannya seperti apa sih? Perusahaan besar atau perusahaan yang sedang-sedang aja? Perusahaannya cukup besar. Besar. Kenapa bisa dikatakan besar? Karena kita udah go public ya. Oh, go public. Wow, Ya. pasti perusahaan gede ya. Nah, terkait pekerjaan nih, di perusahaan go public, akunting, pusing gak sih? Pusing banget. Apa yang bikin pusing? Pusingnya itu karena satu, kita perusahaannya go public, kita ada punya 2 anak perusahaan. Oh, jadi dua anak perusahaannya lagi? Ya, 2 anak perusahaan. Artinya kalau udah 2 anak perusahaan dan kita punya saham yang udah melebihi 50%, itu kita harus konsolidasi. Oke. Dan yang konsolidasi ini salah satu anak perusahaannya kita ada di Malaysia. Di Malaysia? Ya. Oh, jadi yang satu malah di Malaysia, bukan Ya. Indonesia ya? Ya. Oh, oke. Jadi induknya di Indonesia, yaitu di tempat saya kerja. Terus yang anak perusahaannya yang satunya lagi di Indonesia juga. Terus satunya lagi di Malaysia. Oh, oke. Nah, pusing-pusingnya ya. Tadi kan kata pusing. Itu kenapa? Apa yang bikin pusing? Selain tadi kan ya go public ya. Apa sih yang sebenarnya membuat menjadi pusing dari satu perihal pekerjaannya? Sebenarnya pusingnya itu mengasihkan sih ya. Jadi Oke. tantangan tersendiri gitu loh. Cuma yang agak pusingnya itu jika kalau salah satu yang si anaknya ini kurang ngasih datanya, terus kita kebentur pada saat hari libur atau kebentur nih pada saat COVID kayak gini. Oh, oke. Nah, kan sama-sama dong seluruh dunia yang terdampak COVID ini bukan Indonesia doang dong. Nah, termasuk yang si Malaysia ini. Si Malaysia juga mengadakan si WFH itu. Jadi oke. pada saat kemarin pertama kali kita mulai WFH di Jakarta, itu di Malaysia juga mulai ya. Mulai, jadi hampir bersamaan ya? Hampir bersamaan. Oke. Dan pada saat itu kita kan lagi ngerjain laporan akhir tahun. Oh, Audit dong. audit. Ya, Dan- lagi audit juga, terus mempersiapkan juga kuartal 1, mempersiapkan juga untuk si laporan pajak yang untuk laporan akhir tahunnya. Jadi pekerjaan itu maksudnya bentrok-bentrok sama yang si COVID ini. Oh, Otomatis kan pusing dong kita Iya. nanya, misalkan kita email nih hari ini. Belum tentu, ya mudah-mudahan orangnya langsung maksudnya email itu langsung nembak ke si orangnya, Iya. langsung bisa jawab. Tapi kalau misalkan yang di sana itu dia nggak bawa data, berarti dia harus nunggu masuk kerja dong. Oh iya benar. Bener kan? Jadi ada delay ya? Iya, ada delay. Jadi kalau udah ada data yang kok ini miss ya di sini gitu loh. Karena bukannya kita maksudnya mendelaykan pekerjaan juga, Iya. karena pada saat itu kita juga sedang WFH, dia masuk. Terus pada saat saya masuk, dia WFH. Oh, iya. Jadi kan gimana ya? Iya, jadi ya Nggak pas. nggak match kayak Nah. waktunya ya. Oke. Nah, terus udah gitu kita udah tercollection semua datanya, udah semua hampir jadi, udah semua hampir 100% gitu loh. Auditnya, kantor KAP-nya yang WFH. Bener Jadi- kan? Jadi akhirnya delay lagi. Ih, Schedule-nya delay mundur lagi. mundur lagi. Oke. Bersyukurnya karena mungkin karena semua pemerintahan juga tahu nih, Iya. karena ada si COVID ini, ada relaksasi dari OJK, ada relaksasi untuk yang laporan akhir tahun, itu deadline-nya itu tanggal 29 Mei. 29 Harus Mei. biasanya kan itu kita laporan itu harusnya tanggal 31 Maret harusnya udah diupload. Udah masuk. Laporan akhir tahunnya 30 April Oke. annualnya. Nah, karena ini ada COVID jadi semuanya mundur ke 29 Mei itu. 29 Mei. Termasuk yang si pajak juga. Mundur Nah, juga. pajak juga akhirnya mundur karena kan pajak kan harusnya ngikutin laporan akhir tahun dong. Oke. Oh, jadi memang salah satu fungsi akunting itu ngurusin pajak ya? Oh iya dong, Laporin pasti. pajak. Berarti banyak Laporin. kontak orang pajak juga? Iya. Oh. Nah, ini juga jadi salah satu apa sih namanya kesulitan juga. Oke. Karena si kantor pajaknya sudah memberlakukan WFH. Dia tidak boleh ada tatap muka. Tidak boleh ada tatap muka. Jadi kita hanya berhubungan dengan WA. WA, via WA ya? Via WA. Dan apa namanya yang petugas pajaknya atau para pekerjanya termasuk orang AR-nya ya, maksudnya AR-nya akun representatifnya juga di WFH kan. Oke. Jadi kalau kita nanya bersyukurnya yang menangani kantor saya ini itu orang AR-nya cukup kerjasamanya oke. Oke. Jadi kalau kita tanya
Pak ini ada masalah ini, boleh dong ini langsung jawab. Oh, cepat ya? Cepat. Fast respon. Ya fast respon. Jadi bersyukur banget. Cuma ada satu yang anak perusahaan itu agak susah banget. Kalau KPP yang biasa mungkin begitu kali ya. Mungkin ya. Iya. Mohon maaf nih ke Kementerian Keuangan saya ngomong ini untuk yang di KPP yang pratamanya. Oke. Pratama sama Matia mungkin agak slow respon ya. Oke, Bu Sri, masukan loh dari end user nih. Slow respon. Okay. Dibanding kalau saya kan karena udah masuk Go Public itu KPP-nya udah KPP yang masuk bursa. Jadi jadi udah ada di tingkat atas ya. Itu semuanya itu hebat banget lah. Sangat fast respon gitu loh. Jadi ngebantu banget. Jadi pada saat dari si KPP itu tidak bisa menjawab, susah gitu loh, lama. Jadi saya langsung nembak ke yang di atas aja. Gitu. Nah, berarti gini, kalau misalkan tadi akunting salah satu yang ngurusin pajak, ya kan. Lalu pembukuan data-data keuangan ya. Nah, udah berapa lama di sini, di posisi ini? Juli besok, itu Juli tanggal 7 apa 11 ya, saya lupa. 15 tahun. Wow, serius 15 tahun? Nggak pernah berpindah ke divisi lain atau posisi lain? Wah, applause dulu Gira, keren. 15 tahun men. 15 tahun. Di perusahaan yang sama atau udah pindah-pindah? Perusahaan yang sama. Perusahaan yang sama? Berarti loyal banget ya. Perusahaan yang sama. Perusahaan yang sama ya. Iya. Berarti memang udah tahu seluk-beluk pekerjaannya ya, dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Nah, dari pengalaman sekian lama, boleh nggak ceritain ke kita nih hal yang paling menyenangkan dan yang paling menantang? Itu pada saat mengerjakan konsolidasi ngerjain apa sih sebenarnya? Ngerjain laporan keuangan. Laporan keuangannya itu gini, kalau yang si perusahaan Go Public dan bukan perusahaan Go Public aja, ini perusahaan yang punya anak perusahaan yang sahamnya melebihi 50%. Itu wajib kita konsolidasi. Konsolidasi itu artinya menggabungkan induk perusahaan sama anak-anaknya. Nah, di mana di situ harus ada satu akun-akun yang harus dieliminasi dan itu harus diperiksa. Jadi ada satu transaksi afiliasi, mau itu penjualan, pembelian, semuanya kita harus periksa. Jadi ibaratnya saya mengerjakan satu perusahaan yang saya bekerja di sini, perusahaan anaknya saya harus periksa juga, perusahaan yang anak yang lainnya juga saya harus periksa. Dan itu harus matching semuanya. Setelah sama semua, baru kita konsolidasiin. Nah, itulah yang disebut produk laporan akhirnya untuk yang perusahaan yang yang punya anak perusahaan yang konsolidasi, itu produk akhirnya, laporan keuangannya. Itu yang digunakan untuk yang dipublishnya itu. Jadi kerjanya udah pasti Excel deh. Excel. Terus itu untuk manual ya, tapi rata-rata udah punya sistem ya? Udah punya sistem ya. Dan itu kerjaan dibawa pulang nggak sih? Atau selalu ngerjain di kantor? Dibawa pulang juga? Bawa pulang, kalau misalkan bukan dalam keadaan COVID ya, saya bisa maaf nih ke kantor saya atau ke siapapun, saya bukan mau ini bukan nih, ini memang real ya. Saya bisa kerja dari pagi bisa sampai, kalau apalagi audit atau akhir tahun atau misalkan laporan yang 6 bulan atau laporan triwulan, itu bisa sampai pagi loh. Sampai pagi? Bahkan saya sampai nginep. Wah, gila. Apa sih yang bikin enjoy? Sampai bener-bener 15 tahun tuh nggak mungkin lah kalau nggak enjoy dong. Ya apa ya, menikmati aja. Jadi saya sih anggap aja begini, pekerjaan itu adalah hobi yang dibayar. Jadi buat saya adalah enjoy gitu loh. Mau orang nyebutnya, kok lu kerja segitunya banget sih? Maksudnya sampai kayak orang kerja rodi lah, apalah. Buat saya enggak loh, itu hobi yang dibayar gitu loh. Jadi ya nikmati gitu loh. Enjoy aja sih. Enjoy aja. Wah, keren banget. Jujur ya, gue takjub banget pas gue tahu nyata udah 15 tahun. Dan sampai pagi cewek loh. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang masih kuliah nih ya, yang penjurusan akunting udah pusing-pusing kepala, lo lihat ini contohnya ya. Tapi itu kuncinya tadi enjoy. Nah, kita belajar di sini. Jadi terima kasih nih waktunya, karena kita sudah habis ya waktunya. Jadi ya mungkin kita langsung kasih lebih ke arah ya closingnya, kita lebih ke arah untuk menyampaikan ternyata pesan yang bermanfaat di sini adalah apapun profesi kamu harus enjoy. Jadikan itu adalah hobi yang dibayar dan itu luar biasa. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan di YouTube channel kita. Jangan lupa untuk like and subscribe, dan berikutnya kita akan
lihat episode-episode untuk dengan tamu-tamu yang lebih menarik sebagai berbagai macam background dan profesi. Oke, bye-bye. Bye.